Baik, perkenalkan saya Fira Gita selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut dengan Yudisiar. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan di Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, di antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, yakni menguji sejauh manakah undang-undang tersebut ini bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar, bersesuaian atau bertentangan dengan konstitusi atau yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, objek permohonan pengujian undang-undang adalah undang-undang dan juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Di mana menurut pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua macam pengujian undang-undang, yakni yang pertama, pengujian undang-undang secara formal. Pengujian undang-undang secara formal yaitu menguji undang-undang di mana pengujian undang tersebut dilakukan karena proses pembentukan undang-undang dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam konstitusi atau yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, pengujian undang-undang secara material. Pengujian undang-undang secara material yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan dengan konstitusi. Kemudian selanjutnya, di dalam suatu pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana yang dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 ayat 3 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Abdullah, merupakan hakim tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perbincangannya di ruang Dekan Fakultas UNI Jumat 15 April 2011 dalam rangka video promo hukum acara Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya kewenangannya semata-mata untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, akan tetapi Mahkamah Konstitusi pula dapat melakukan pengujian produk legislasi pemerintah daerah berupa perda terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dasarnya konstitusionalnya ditemukan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada substansinya hukum perda yang merupakan sumber lahirnya kewenangan pengaturan dari konstitusi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya Alfia Fiarita Marsha selaku presentator kedua yang akan memaparkan muatan materi sekaitan dengan legal standing. Nah, kita ketahui bersama bahwa legal standing atau kedudukan hukum merupakan suatu hal yang mendasari pembenaran subjektum pencari keadilan dalam mengajukan permohonan pengujian ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Di sini, pemohon harus dapat mendalilkan legal standing yang mendasari pengajuan permohonan pengujiannya tersebut, di mana legal standing itu sendiri merupakan suatu entitel hak yang membenarkan suatu subjektum mengajukan permohonan pengujian undang-undangnya. Nah, berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa misalnya pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Nah, siapa
siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonannya berdasarkan undang-undang tersebut. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama. Dan yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam regulasi. Selanjutnya yaitu badan hukum publik dan juga badan hukum privat. Selanjutnya yang keempat yaitu lembaga negara. Nah, penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya subjektum atau pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya itu dirugikan yang oleh berlakunya suatu undang-undang yang dapat dipandang memiliki suatu legal standing guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan. Nah, berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003, di sini berlaku adendum hukum, yaitu point the ether, point the action, yakni tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan atau suatu tindakan. Nah, apabila subjektum tidak ternyata dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 006/PUU 3 tahun 2005 dan 010/PUU tahun 2005 merumuskan secara ketat adanya syarat persyaratan konstitusional pemohon, yakni yang pertama adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut telah dirugikan suatu undang-undang yang diuji. Nah, yang ketiga, bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan juga aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, adanya hubungan sebab akibat atau causal verbal antara kerugian dan juga berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Nah, adapun yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, pelaksanaan kelima kriteria tersebut masih bersifat abstrak karena tergantung penilaian majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada kasus, fakta, dan juga hukum real. Dengan kata lain, kelima kriteria tersebut dapat fleksibel tergantung kepada penilaian majelis hakim dan juga permohonan pemohon. Hal tersebut dikarenakan penilaian mengenai legal standing hanya merupakan awal dari pengantaran keabsahan sebagai pemohon dan juga tidak termasuk ke dalam pembahasan objek pokok permohonan. Nah, permohonan pemohon perkara pengujian undang-undang maupun permohonan perkara lain yang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat saja ditolak substansi pokok perkara, tetapi kedudukan hukum pemohon dapat diterima. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Andi Fikran, saya akan memaparkan materi selanjutnya sekaitan dengan kedudukan pembentuk perundang-undangan dalam persidangan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Presiden. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPD, DPD, Presiden atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. DPD dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi harus mendengar atau meminta keterangan DPD dalam hal undang-undang yang diuji. Dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD, sedangkan dalam hal pengujian undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan kepentingan daerah meskipun tidak melibatkan DPD. Dalam proses pembentukannya maka Mahkamah Konstitusi dapat mendengar atau meminta keterangan DPD. Contoh perkara di mana pemerintah dan DPR
memberikan keterangan dalam persidangan adalah pada putusan nomor 003 PUU 4 tahun 2006 perihal pengujian Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang 1945. Baik, perkenalkan, nama saya Akmal Muhammad. Saya akan membahas berkaitan dengan keterangan tambahan. Nah, dalam pasal 14 ayat 4 huruf B PMK nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang diatur tentang et informandum, yaitu pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai et informandum, yaitu pihak yang hak atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap permohonan yang dimaksud. Jadi singkatnya, pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai keterangan tambahan merupakan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian mengenai pihak terkaitnya juga telah diatur dalam pasal 14 ayat 5, yaitu harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui panitera. Apabila disetujui maka ditetapkan dengan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi yang selingannya disampaikan kepada yang bersangkutan. Tetapi jika tidak disetujui maka pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh panitera atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi keterangan tambahan ini merujuk pada argumen, bukti atau informasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Keterangan tambahan ini bertujuan untuk mendukung atau membantah kesesuaian suatu undang-undang dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan yang ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Putusan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum yang diatur dalam Undang-Undang MK itu ada 3. Yang pertama yaitu disebut tidak dapat diterima, yang kedua disebut dengan dikabulkan, yang ketiga yaitu ditolak. Namun seiring perkembangannya sistem hukum di Indonesia, maka ada pula beberapa putusan-putusan terbaru yang kemudian diterapkan di dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama biasa disebut dengan konstitusional bersyarat, yang kedua inkonstitusional bersyarat, yang ketiga yaitu pemutusan keberlakuan, yang keempat yaitu pemutusan norma baru. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima di sini diartikan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi mengenai suatu perkara itu tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi legal standing yang tercantum di dalam pasal 50 dan juga pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yaitu dikabulkan. Dikabulkan di sini diartikan bahwa permohonan yang dimasukkan di dalam Mahkamah Konstitusi ini memenuhi syarat permohonan yang ada di pasal 50 dan juga pasal 51, dan juga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan, makanya dapat dikabulkan. Yang ketiga yaitu permohonan ditolak. Permohonan ditolak di sini apabila permohonan di sini memenuhi syarat di dalam pasal 50 dan pasal 51, namun tidak beralasan dalam pandangan MK. Tidak beralasan di sini apabila permohonan tersebut tidak memiliki kekuatan dalam hal permohonan, dalam hal alasan-alasan, dan juga persoalan beberapa syarat-syarat yang diajukan di dalam MK dipandang oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak beralasan, makanya ditolak permohonan tersebut. Yang keempat yaitu disebut dengan konstitusional bersyarat. Disebut dengan konstitusional bersyarat, putusan konstitusional bersyarat di sini diartikan bahwa putusan tersebut dinyatakan konstitusional, namun dianggap bersyarat, diberikan persyaratan agar konstitusional tersebut bisa dilaksanakan. Hal ini pernah terjadi di dalam undang-undang mengenai DPR, DPD, dan DPRD, di mana di pasal 12 di situ dinyatakan bahwa pasal 12 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu berkonstitusional, namun harus kemudian dimaknai bahwa pasangan calon yang mencalonkan di dalam wilayah pencalonan tersebut harus berdomisili di dalam wilayah tersebut. Yang kelima yaitu inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat di sini digambarkan bahwa pasal yang kemudian dimohonkan atau undang-undang yang dimohonkan di dalam Mahkamah Konstitusi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan inkonstitusional. Namun karena dianggap apabila kemudian dinyatakan inkonstitusional dan tidak diberlakukan, maka akan terjadi kekosongan hukum. Makanya Mahkamah Konstitusi memberikan syarat tersebut untuk menyatakan bahwa aturan tersebut dapat berlaku apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut selama kemudian proses pembentukan aturan-aturan terbarunya. Hal ini pernah terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana pasal 56 di situ menyatakan bahwa
perkara korupsi di situ harus diselesaikan di dalam peradilan khusus tentang tindak pidana korupsi. Nah, namun pada waktu itu belum ada peradilan khusus, makanya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini inkonstitusional karena belum ada lembaganya. Maka diberikan waktu 2 tahun untuk pembentukan lembaga. Apabila tidak dibentuk lembaga tersebut, makanya tidak dibentuk lembaga tersebut, maka pasal 56 tersebut dinyatakan inkonstitusional. Yang ketujuh yaitu pemutusan keberlakuan. Pemutusan keberlakuan di sini dinyatakan bahwa aturan-aturan yang diatur di dalam suatu undang-undang yang kemudian diujikan di dalam Mahkamah Konstitusi, apabila aturan tersebut masih mengalami kebimbangan ataupun ketidakjelasan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan memberikan persyaratan dengan beberapa persyaratan sehingga keberlakuan ini diputus untuk sementara. Hal ini pernah terjadi juga di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana di situ diputuskan kemudian bahwa tindak pidana korupsi di sini tetap diproses walaupun belum ada pidana khususnya yang mengatur atau peradilan khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang terakhir yaitu pembentukan norma baru. Pembentukan norma baru di sini Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut juga sebagai positif legislator itu menghasilkan aturan baru untuk mengganti kekosongan hukum. Namun hal ini kemudian harus menjadi pertimbangan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi di sini hanya kemudian memberikan gambaran baru atau penafsiran baru, karena kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu tugas MK adalah sebagai penafsir daripada konstitusi itu sendiri. Makanya penafsiran itu kemudian disebut sebagai pembentukan norma baru terhadap aturan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.